Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Yuk mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jemaat dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang punya rancangan dalam hidupnya, seolah-olah bahwa rancangannya itu sempurna. Oh, aku mau besok mau berusaha ini, aku mau pergi ke sana, aku akan bisnis seperti ini, aku akan untung, aku akan berhasil, aku akan sukses. Tetapi kita tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi dengan hari esok. Sehingga tidak jarang orang karena sudah merasa memiliki pertimbangan yang matang, yang merasa akhirnya melupakan Tuhan. Padahal di balik semua rancangan kita, tanpa adanya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka yang terjadi seringkali justru mengecewakan. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap rancangan hidup kita. Baik itu rancangan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Mungkin rancangan untuk hari depan nanti atau nanti hari ini. Aku hari ini mau ngapain? Selalu sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupmu. Tidak jarang orang itu melupakan Tuhan dalam perencanaan ketika sudah mentok, ketika sudah nggak bisa lagi, baru ingat Tuhan. Baru berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Kemana selama ini? Kita nggak pernah berseru kepada Tuhan. Kita nggak pernah minta pertolongan Tuhan dalam perencanaan. Kita nggak pernah minta hikmat Tuhan. Begitu sudah menemui jalan buntu baru ingat Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Itu masih mending. Ada juga orang-orang yang sudah melupakan sama sekali. Ya, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Yang penting sudah direncanakan dengan baik pasti berhasil. Nah, itu yang terjadi. Begitu gagal, ya kekecewaan, orang Jawa bilang geloti pomburi. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum engkau melangkah, sebelum memutuskan sesuatu, selalu sertakan Tuhan, bawa dalam doamu kepada Tuhan.
ya, dan memiliki statement percaya dalam penyertaan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, ya, aku akan lakukan ini. Jadi lakukan segala sesuatu demi nama Tuhan. Jadi bukan gagah kuat kita, bukan pengalaman kita, bukan pengetahuan kita. Mungkin kita punya banyak pengalaman supaya berhasil itu bagaimana. Tetapi itu semua tidak akan berarti tanpa campur tangan Tuhan. Sebaliknya mungkin kita nggak pengalaman. Kita orang baru. Kita baru memulai sesuatu. Tetapi ketika kita mau memulai semuanya itu dengan senantiasa menyertakan Tuhan. Dengan berdoa minta pimpinan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Karena kita nggak tahu hari esok. Nah, ketika kita sudah minta penyertaan Tuhan, maka Tuhan yang akan menunjukkan apa yang harus kita buat. Bagaimana kita harus melangkah, kapan kita harus melangkah, dengan siapa kita bisa berelasi. Nah, banyak hal sesungguhnya yang Tuhan akan nyatakan ketika kita mau berseru kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah melangkah sendiri. Selalu pastikan ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau ada Tuhan sudah bersama dengan kita, bahkan kita sudah berdoa minta pimpinannya, masalah bukan berarti tidak ada. Kadang masalah pun ada, tetapi sekalipun ada masalah, kita percaya ada Tuhan yang lebih besar dari masalah. Ada Tuhan yang akan terus menuntun kita, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Sehingga sebesar, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang buka jalan depan kita. Memang kita tidak pernah tahu hari esok akan seperti apa, tapi Tuhan tahu akan hari esok. Karena itu bersama Tuhan yang mengetahui hari esok, maka setiap langkah kita yang kita jalani bersama dengan Tuhan, pasti selalu ada pertolongan, pasti selalu ada solusi, pasti ada jalan keluar. Sehingga kita pasti bisa melewati setiap tantangan, setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, dalam setiap perencanaan selalu bawa kepada Tuhan. Ya, jangan pernah bermegah diri merasa bisa, tapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan memampukan kita, dan akhirnya kita bisa melewati segala perkara dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur diingatkan pagi ini untuk kami selalu menyertakan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, selalu mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan. Bukan hanya hari nanti, termasuk hari ini, apa yang akan kami mulai, apa yang kami kerjakan. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, kemana kami melangkah, bagaimana caranya, dengan siapa, kapan. Kami tahu Tuhan Engkau yang menuntun, Engkau yang akan menetapkan semuanya. Dan bersama dengan Engkau, tantangan, kesulitan apapun Tuhan, kami bisa lewati. Sebab Engkau pasti beserta dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.